Halo para pendidik sekalian, apakah kalian pernah memesan Grab, pernah memesan ojek online, atau pernah memesan Maxim? Dan apakah kalian pernah mendapatkan driver dengan bintang yang tinggi? 4,6, 4,8, 4,9, bahkan 5? Bagaimana pelayanannya? Tentu saja baik, Pak. Dan apa yang terjadi ketika teman-teman memberikan rating bintang 1 kepada mereka? Tentu saja, apakah mereka marah? Tidak. Yang mereka katakan adalah, apakah ada dari pelayanan mereka yang salah, yang kurang gitu? Nah, coba kita bayangkan Pak, ketika dunia pendidikan kita terjadi seperti itu, ketika guru melihat anak muridnya yang gagal, dia nggak nyalahin, nggak caci maki, tapi justru menanyakan apakah ada dari cara bapak mengajar, ibu mengajar yang kurang kamu pahami. Wah, sangat luar biasa dunia pendidikan kita, tentu saja gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, teman-temanku sekalian? Ketika kita membangun sebuah algoritma yang bisa membuat guru-guru tersebut mendapatkan rating, mendapatkan ranking dari yang diajarkan, dan mereka memberikan feedback gitu, dan itu akan membuat guru tersebut mengintrospeksi diri dan meningkatkan pelayanannya Pak, agar mendapatkan rating yang bagus, dan itu bisa berkenaan dengan gaji mereka, dengan atensi mereka, ataupun dengan posisi mereka sebagai guru Pak. Tapi tidak hanya itu, sebuah pembelajaran jika diberikan secara algoritma, afirmasi seperti AI, ChatGPT, ataupun kita melihat scrolling di IG, YouTube, segala macamnya, pembelajaran itu akan sangat mencandu Pak. Kenapa? Ketika kita ingin mempelajari tentang misalnya tentang kerak bumi gitu, awalnya kita melihat permukaan tanah seperti itu, habis videonya kita lihat di bawah timeline tersebut ada video-video lain yang serupa, ada kreator-kreator lain yang serupa, dan itu membuat mereka sangat menyukai ketika belajar tersebut Pak. Dan itu dapat terjadi jika kita memanfaatkan algoritma yang ada, memanfaatkan AI yang ada untuk dunia pendidikan. Karena coba teman-teman perhatikan bagaimana dunia pendidikan kita 50 tahun yang lalu dengan sekarang, apa bedanya Pak? Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? Tidak jauh berbeda, orang-orang yang tidak jauh berbeda, bahkan sistem akan juga caranya tidak jauh berbeda, dan kita akan memberikan upaya agar itu bisa direformasi Pak. Dan selamat datang di penelitian gua, Algorithm Learning System. Gua kemarin itu melihat bimbel-bimbel online yang tersedia seperti Zenius, Ruang Guru gitu. Dan kita melihat 8 dari 10 orang-orang yang belajar dengan cara tersebut itu efektif Pak. Dan gue berpikir, apa yang bedanya dengan pembelajaran asli, dengan pembelajaran formal kita? Dan kita melihat ketika kita belajar bimbel, ketika kita belajar bimbel online tersebut, Zenius, Ruang Guru, yang digunakan dalam sistemnya itu algoritma Pak. Sistemnya itu afirmasi Pak. Ketika kita mempelajari satu hal, kita akan dibawa untuk mempelajari tersebut dengan sedalam-dalamnya, dengan secandu-candunya, dengan sespesifik-spesifiknya. Dan ketika kita berhasil mencapai tujuan tersebut, kita dikasih reward Pak. Karena itu pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Dan guru-gurunya itu bukan menekankan agar siswa ini memahami apa yang guru itu ucapkan gitu, tapi melihat apa yang siswa butuhkan dari guru tersebut dan bagaimana cara menyampaikannya agar kebutuhan tersebut terpenuhi tanpa memberikan suplai yang berlebihan Pak. Nah, dalam penelitian gue ini, gue menggunakan algoritmanya YouTube Pak. Kenapa kita menggunakan algoritma YouTube kawan-kawanku sekalian? Karena algoritma YouTube itu luar biasa canggih Pak. Bahkan orang YouTube sendiri tidak semengerti itu dengan algoritmanya secara keseluruhan gitu. Quit dari YouTube simply karena menurut gua nggak tahu cara mainnya. Karena di sini gua akan bahas kenapa gameplay YouTube itu berbeda dengan sosial media lainnya, dan pastinya jauh lebih susah. Yang berbeda dari IG Short ataupun yang scrolling lainnya, ketika kita scrolling itu kita dilemparkan berbagai macam video, dan kita akan melihat dari mana retensi kita Pak. Tapi di YouTube itu berbeda kawan-kawanku sekalian. Kita mengklik, kita menggeser, kita melihat video itu secara vertikal dan secara penuh Pak. Dan itu akan dihitung by klik, by retensi. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya hashtag-hashtagnya saja Pak yang membuat algoritma tersebut
memberikan video yang serupa, tapi juga orang di dalamnya, pembahasan yang ada di dalamnya, bahkan materi yang ada di dalamnya, Pak. Dan apa keuntungan menggunakan algoritma learning system ini, kawan-kawanku sekalian? Kita di dunia pendidikan itu sering salah kaprah dalam menilai sebuah materi. Kita selalu melihat bahwa siswa harus memahami ini, harus memahami itu, harus menguasai ini, harus menguasai itu. Sementara kita tidak lihat apakah siswa itu pengen atau butuh bahkan menguasai hal tersebut. Kita tidak melihat demand-nya, Pak. Kita melihat supply-nya. Prinsip dasar ekonomi lah, supply and demand. Ketika kita supply barang yang tidak mereka perlukan, barang itu tidak akan mereka pakai, Pak. Bahkan tidak akan mereka ingat. Karena itu sangat banyak anak-anak sekolah saat sekarang ini, ketika mereka tamat sekolah, maka pelajaran itu juga tamat dalam kepala mereka, Pak. Dibagi 5. 15 dibagi 5. Nah, apa solusinya? Dengan algoritma learning system, kita bisa melihat pelajaran apa yang mereka butuh, atau seenggaknya pelajaran apa yang mereka inginkan dan suka gitu. Dan biarkan mereka dulu berkecimpung, mereka terbawa dalam pelajaran itu, Pak. Apakah itu akan membuat mereka hal negatif, itu kita lihat nanti. Yang jelas mereka paham dulu nih sebuah materinya, yang jelas mereka menguasai dulu nih ini pembelajarannya seperti apa gitu, pembahasannya seperti apa. Dan ketika kita nanti berhasil membuat mereka dalam suatu bidang, mereka akan pakar dalam hal tersebut, Pak. Tapi apakah sistem ini tanpa celah? Tidak, Pak. Sangat banyak celah dalam algoritma learning system. Bukannya sempurna, tapi sebuah ide baru, kenapa tidak dicoba, Pak? Ketika kita memberikan pembelajaran berbasis algoritma, yang pertama, kita tidak bisa memberikan mereka pelajaran-pelajaran wajib seperti yang sebelumnya, Pak. Kita mungkin memberikan dasar tidak banyak atau bisa menyelipkan kita bermain di supply-nya, tapi tidak seleluasa itu, Pak. Dan yang paling berbahaya dalam algoritma learning system ini adalah bias kognitif. Bias kognitif kalau secara neuroscience ya, itu bisa diartikan sebagai penyimpangan sistematis di dalam proses berpikir kita yang datang dari tendensi atau kecenderungan otak kita untuk bekerja dengan cara tertentu, yaitu dengan mengacu pada pengalaman maupun preferensi kita. Di mana ketika kita memahami sebuah pembelajaran, ketika kita mengetahui sesuatu hal, lalu kita meyakini hal tersebut adalah hal yang paling benar, yang kita pelajari itu adalah hal yang benar-benar akurat, itu akan menjadi pedang bermata dua, Pak. Dimana ketika ternyata nih yang mereka pelajari itu salah gitu, dan itu akan menjadi sangat fatal, Pak. Bukan karena mereka kurang kritis, bukan karena mereka orang yang tidak bisa analisis, mereka pintar, Pak, tapi mereka tidak terpapar dengan informasi yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, ketika siswa-siswa kita sudah, atau orang-orang yang audiens kita sudah memahami, sudah menggunakan algoritma learning system ini dengan baik dan benar, kita mengadakan diskusi dan juga bahkan perdebatan, Pak. Apa gunanya? Agar mendapatkan pandangan lain, agar mendapatkan informasi yang mungkin saja bertentangan dengan apa yang mereka pelajari saat sekarang ini, atau bahkan ketika tesis dan antitesis itu bertemu akan memunculkan sintesis atau kesimpulan yang baru, Pak, ilmu yang baru, Pak. Nah, itu sangat kita butuhkan. Di mana ruang diskusi kita perlukan, di mana kita bisa menggunakan kolom komentar, bahkan komunitas kita, atau bahkan di offline pun juga selama chapter 1 ini kita jalankan, Pak. Nah, itu kan versi sempurnanya gitu, dan gua harap sampai akhir pendidikan gua bisa memfinalkan algoritma learning system ini seperti yang dilakukan oleh Bang Sabda atau mungkin Bang Ferry ruang di bikin kampus gitu. Gua berharap bisa lah, tapi setidaknya kita bikin dulu versi sederhananya, Pak. Dimana di Hamka Project kita bakal bikin materi, seenggaknya kita bikin materi TPA atau materi-materi dasar dulu, Pak. Dengan beberapa speaker-speaker kita, dibantu dengan orang-orang di belakangnya, editor dan kameramen kita yang sangat luar biasa. Dan tentu saja kita akan menggunakan algoritma learning system dalam Hamka Project. Dan tentu saja itu bakal dihitung menggunakan algoritmanya YouTube. Kenapa algoritma itu? Karena kita tahu algoritma itu cerdas. Dan kepada founder Hamka Project nanti yang mendapatkan rating terbaik, kita akan usahakan berikan hadiah, Pak. Jika para founder menonton video ini, silahkan komen di komentar.
Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan rampung teorinya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ayo Nara.